Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan dan teman kelompok saya. Erwin Giovanni Gultom. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi kami sebagai tugas besar kelompok dari mata kuliah pemrograman web. Yang tugasnya adalah membuat back-end dan front-end. Baik. Di sini kami pertama menentukan aplikasi apa yang mau dibuat. Jadi di sini kami ingin membuat suatu aplikasi untuk penyimpanan inventory atau bagian store yang bekerja di bagian store pada sebuah perusahaan. dan untuk menyimpan barang-barang sesuai dengan lokasinya. Oke. Jadi selanjutnya di sini kita membuat database-nya. Nah, ada tabel history, item, upload, dan user. Setelah itu, kami membuat koneksinya yang berguna untuk mengkoneksikan antara database dan PHP. Jadi ini contoh dari backend aplikasi kami. Selanjutnya, untuk front end-nya akan dijelaskan teman kelompok saya, Erwin Giovanni Gultom. Baiklah, setelah Indra menjelaskan back end-nya, di sini saya akan menjelaskan front end-nya. Di sini kami membuat sebuah aplikasi inventory pada sebuah perusahaan, yaitu data asset surveillance Batamindo, yang dimana kita bisa menambahkan barang atau inventaris di mana kita letakkan barang tersebut sesuai lokasinya. Kita juga bisa mengorder, dan juga di sini kami sertai dengan user. User ini kita bisa buat beberapa user sesuai dengan kebutuhan. History tentang penyimpanannya atau sebelum disimpan. Ada home juga, inilah tampilan depannya. Kami sudah mencoba 138 data. Dan ada juga setting dan juga logo. Di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 navbar. Baiklah, saya akan memulainya. Sebelum kita membuatnya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Indra. Di sini ada database-nya. Pertama kita buat koneksinya. Kita koneksikan kemana? Hostnya localhost seperti biasa. Usernya root karena bisa dipakai siapa saja sesuai dengan database. Dan dbname-nya data asset. dbname ini adalah nama database-nya. Ketika data yang kita masukkan salah, maka akan muncul koneksi gagal. Namun ketika benar, dia akan masuk ke dalam database kita atau ke dalam PHP kita. Di sini kami membuat proses login. Seperti yang saya bilang tadi, kita buka database kelompok kami, user. Username-nya admin, password-nya admin. Kita akan coba programnya. Pertama kita logout dulu ya. Ketika data yang kita masukkan salah, tidak sesuai dengan database, maka dia akan gagal. Akan muncul tulisan username atau password salah. Namun ketika kita masukkan data yang benar, admin, otomatis tersimpan ya. Passwordnya juga admin, tadi salah. Maka akan muncul ke dalam program atau front end yang telah kami buat. Ada tombol home, data item, order, user, history, dan setting dan juga logout. Data item. Data item ini menyimpan seluruh barang-barang atau seluruh barang-barang tersebut disimpan dalam sebuah data item. Yang pertama ada nomor, lokasi, nomor inventaris, OE number, BQ number, WO number, item, status, quantity, action. Dan juga sudah ada CRUD-nya. Ada tambah item, mengupdate, dan juga menghapus. Ada juga tombol pencarian.
Tombol pencarian tersebut kami buat sesuai dengan lokasi. Kita akan masuk ke dalam database-nya terlebih dahulu. Item. Item tersebut harus sesuai dengan front end. Ketika tidak sesuai dengan front end dan juga database, maka datanya akan acak-acakan. Kemarin kami sempat gagal. Nah, ternyata ada sebuah kesalahan. Jadi jangan sampai ada kesalahan ketika menghubungkan koneksi dan juga koneksi database dan juga PHP. Karena akan terjadi datanya acak-acakan, tidak sesuai dengan nama. Pertama, kami akan mencoba untuk menambahkan item. Ketika menambahkan item, maka otomatis semua akan tertambahkan pada data tersebut. Dan juga kita juga harus menceknya di database apakah dia tertambah atau tidak. Kita add item. Kita masukkan lokasinya misalnya lantai 2. Nomor inventarisnya, maaf salah. Nomor inventarisnya lantai, maaf salah. Nomor asal-asal saja. Nama komponennya misalnya headset atau kain pel. Karena ini percobaan saja, kita masukkan gambarnya. Karena ketika tidak masukkan gambar, dia tidak akan bisa menyimpan. Karena harus lengkap ya. Kuantitinya misalnya 1, statusnya aktif. Nah, kita akan mengumpulnya. Berhasil ditambahkan. Kita cari lantai 2. Ini adalah datanya. Namun sudah tertambahkan. Sekarang kita akan coba tombol editnya. Akan muncul tulisan apakah kita yakin akan mengedit item tersebut atau mengupdate. Kita coba. Kita ganti misalnya nomor inventarisnya. Gambarnya juga harus ditambahkan. Kita langsung cepat saja. Kita kumpul. Berhasil diupdate. Kita cari lagi lantai 2. Lantai 2 ini dia. Ini paling bawah. Atau kita lengkapi saja agar dia muncul satu data. Sudah terganti tadi ya. Tadi ini bukan nomornya, namun sudah terganti. Sekarang kita coba tombol hapus. Hapus. Berhasil dihapus. Jadi semua codingannya sudah benar. Menambahkan, mengedit dan juga menghapus. Mencari juga sudah tadi. Sesuai dengan lokasi. Sekarang kita masuk ke dalam order. Ketika kita mengorder item berarti mengambil barang yang sudah disimpan atau mempergunakannya. Kita tuliskan misalnya sesuai dengan nomor inventarisnya. Kami sudah mencobanya untuk membersihkan waktu. Ada tombol add berarti menambahkan dan submit berarti mengumpulkan. Mencari juga bisa sesuai dengan nomor inventaris. Nih, langsung muncul dia pencarian. Kalau misalnya kita ingin tahu codingannya atau misalnya ada error, kita bisa tekan klik kanan view page source, berarti dia ada di tracking PHP. Ini tracking PHP. Nah, di sini kita bisa tambahkan misalnya entah teman-teman mau menambahkan apa saja. Intinya dalam pembuatan front end dan back end ini kita harus sudah menguasai PHP, CSS, Bootstrap, dan minimal kita sudah mengerti database. Setelah itu, inilah usernya. Kalau kita menambahkan user bisa. Misalnya kita buat usernya Erwin. Username-nya admin. Passwordnya 09876. Levelnya admin. Kita
tambahkan, berhasil ditambahkan. Berarti tidak ada yang error lagi. History tadi seperti yang saya bilang, ini adalah data-data yang sudah tersimpan sebelumnya. Ada sampai 18 halaman. Ini cancel tadi ya. Setelah itu ada settingan juga. Settingan ini adalah kita bisa mengubah password yang lama menjadi password yang baru. Kalau kita nggak mau melakukan perubahan, kita bisa back dan kita logout. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan tentang front end dan back end dari sebuah aplikasi inventory pada sebuah perusahaan. Intinya sangat mudah seperti yang saya bilang tadi, harus menguasai CSS, Bootstrap, PHP, HTML ya, mungkin itu karena dasarnya, dan juga localhost. Ketika teman-teman sudah menguasai tersebut, jangan panik ketika membuat sebuah program. Karena ketika panik, maka akan error. Seperti banyak terjadi pada pemrogramer, dia harus mencoba beberapa kali agar berhasil. Karena ketika kita mencoba gagal sekali, ketika kita tidak mencoba lagi, kita akan gagal terus-terusnya. Oleh sebab itu, intinya semoga diusahakan agar dicoba setiap hari, berlatih, karena dengan latihan kita akan bisa membuat sebuah program, terutama front end dan back end, sebuah aplikasi yang sangat-sangat diperlukan nantinya untuk masa ke depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.